Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Linda Mutiara Pradana, Cantika Canda Aprilia, Junita Futui Trianti, Reni Tri Yuliana, Ria Puspitasari, dan Armeta Fitrianing Safira. Kami akan mempresentasikan harmonisasi akuntansi internasional. Pengertian harmonisasi internasional. Harmonisasi adalah suatu upaya dalam mencari keselarasan. Namun, pengertian harmonisasi dalam akuntansi adalah suatu proses untuk meningkatkan komparabilitas atau kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Secara sederhana, pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional. Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional. Harmonisasi akuntansi mencakup harmonisasi yaitu standar akuntansi atau yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan. Yang kedua, pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek. Yang ketiga yaitu standar audit. Selanjutnya yaitu keuntungan harmonisasi internasional. Yang pertama, pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik, portofolio akan lebih beragam, dan resiko keuangan berkurang. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Dan yang terakhir, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi. Standar akuntansi internasional memiliki sifat lebih fleksibel dan terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang kritik dan standar internasional. Pada saat standar internasional dilakukan dapat menjadi fleksibel untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam latar belakang, tradisi, dan lingkungan ekonomi nasional, maka beberapa orang berpendapat bahwa hal ini akan menjadi sebuah tantangan yang secara politik tidak dapat diterima terhadap kedaulatan nasional. Beberapa pengamat yang lain berpendapat bahwa penetapan standar akuntansi internasional pada dasarnya merupakan sebuah taktik kantor-kantor akuntan besar yang menyediakan jasa akuntansi internasional untuk memperluas pasarnya. Lebih jauh lagi, ditahukan bahwa adopsi standar internasional akan menimbulkan standar yang berlebihan. Perusahaan yang merespon terhadap susunan tekanan nasional, sosial, politik, dan ekonomi yang semakin meningkat dan semakin dibuat untuk memenuhi ketentuan internasional tambahan yang rumit dan berbiaya besar. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai rekonsiliasi dan pengakuan bersama. Dua pendekatan yang diajukan sebagai solusi guna mengatasi permasalahan yang terkait dengan istilah laporan keuangan lintas batas, yaitu yang pertama rekonsiliasi. Melalui rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asli. Tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi penting seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham di negara asal dan di negara asal mana laporan keuangan tersebut dilaporkan. Yang kedua, pengakuan bersama, yang disebut juga timbal balik atau resiprositas. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negara asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Selanjutnya, penerapan standar internasional. Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil dari perjanjian internasional atau politis, kepatuhan secara sukarela atau yang didorong secara profesional, keputusan oleh badan membuat standar akuntansi internasional. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan
beberapa peristiwa penting dalam sejarah penentuan standar akuntansi internasional. Yang pertama, pada tahun 2000, IOSCO menerima secara keseluruhan seluruh 40 standar inti yang disusun oleh IASC sebagai jawaban atas daftar keinginan IOSCO pada tahun 1993. Yang kedua, pada tahun 2001, Komisi Eropa mengusulkan sebuah aturan yang akan mewajibkan seluruh perusahaan EU yang tercatat sahamnya pada suatu pasar yang diregulasi untuk menyusun akun-akun konsolidasi sesuai dengan IAIS selambatnya pada tahun 2005. Yang ketiga, 2001, Badan Standar Akuntansi Nasional menggantikan IASC dan mengambil alih tanggung jawabnya per tanggal 1 April. Selanjutnya, yang ketiga, pada tahun 2002, Parlemen Eropa menyetujui proposal Komisi Eropa bahwa secara nyata seluruh perusahaan EU yang tercatat sahamnya dalam laporan keuangan konsolidasian. Dan yang terakhir, pada tahun 2002, IASB dan FASB menandatangani perjanjian Norwalk yang berisi komitmen bersama terhadap konvergensi standar akuntansi internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lagi organisasi internasional utama yang mendorong harmonisasi akuntansi. Terdapat 6 organisasi yang telah menjadi pemain utama dalam penentuan standar akuntansi internasional dan dalam mempromosikan harmonisasi akuntansi internasional. Yang pertama yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Yang kedua, Komisi Uni Eropa atau EU. Yang ketiga, Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal atau IOSCO. Yang keempat, Federasi Internasional Akuntan atau IFCA. Dan yang kelima, Kelompok Kerja Ahli Antar Pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan. Bagian dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Perdagangan dan Pembangunan. Yang keenam, yang terakhir yaitu Kelompok Kerja dalam Standar Akuntansi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau kelompok OECD. IASB ini mewakili kepentingan dan organisasi sektor swasta. Komisi EU yang sering disebut sebagai Komisi Eropa ini, kelompok kerja OECD dan ISAR ini merupakan lembaga politik yang memperoleh kekuasaan melalui perjanjian internasional. Selanjutnya yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional. Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB yang dahulu dinamakan dengan IASC merupakan badan pembuat standar sektor swasta yang independen yang didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di 9 negara dan direstrukturisasi pada tahun 2001. Reorganisasi tersebut membuat IASC ke dalam organisasi payung yang di bawahnya IASB untuk melakukan pekerjaannya. Sebelum restrukturisasi, IASC mengeluarkan Standar Akuntansi Internasional atau IAS dan sebuah kerangka dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu Standar Inti IASC dan Persetujuan IOSCO. IASB dan dahulunya IASC telah berupaya untuk mengembangkan standar akuntansi yang akan diterima oleh Badan Pengatur Surat Berharga di seluruh dunia. Sebagai bagian dari upaya itu, IASC mengadopsi suatu rencana kerja untuk menghasilkan suatu set standar berkualitas tinggi yang komprehensif. Pada bulan Juli 1995, Komite Teknis IOSCO menyatakan persetujuannya dengan rencana kerja.
Struktur IASP yang baru yaitu IASP yang direstrukturisasi tersebut bertemu untuk pertama kalinya pada bulan April tahun 2001. IASP setelah direorganisasi akan mencakup sebagai berikut. Yang pertama, Badan Wali. Yang kedua, Dewan IASP. Yang ketiga, Dewan Penasihat Standar. Yang keempat, Komite Interprestasi Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRIQ. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah, perkembangan, dan pengadopsian standar akuntansi internasional di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi internasional di Indonesia mulai dari awal sampai saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS. Yang pertama, Indonesia selama dalam penjajahan Belanda tidak ada standar akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar Sound Business Practice gaya Belanda. Yang kedua, sampai tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Yang ketiga, pada tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip akuntansi. Yang keempat, pada tahun 1984, prinsip akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar akuntansi. Yang kelima, pada akhir tahun 1984, standar akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC atau International Accounting Standard Committee. Yang keenam, sejak tahun 1994, IAI sudah mengikuti IASC atau IFRS. Yang terakhir, pada tahun 2008 diharapkan perbedaan antara PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.